Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Afriliani. Di sini saya akan bahas sedikit tentang tafakul syariah. Asuransi tafakul syariah adalah pertanggungan yang berbentuk tolong-menolong atau disebut juga dengan perbuatan kafalah, yaitu perbuatan saling tolong-menolong dan saling menanggung dalam menghadapi suatu risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya. Jadi maksud tafakul di sini adalah perbuatan saling tolong-menolong untuk menghadapi risiko yang tidak akan dapat diperkirakan sebelumnya. Sedangkan dalam ekonomi Islam, asuransi tafakul merupakan lembaga keuangan syariah non-bank yang bergerak di bidang jasa, jaminan, atau pertanggungan risiko. Karenanya, asuransi tafakul dapat dilihat sebagai lembaga keuangan atau perusahaan jasa keuangan non-bank yang beroperasi dalam bidang pertanggungan atau penjaminan risiko kepada para nasabah. Jadi maksudnya di sini adalah asuransi syariah di dalam ekonomi Islam tidak berbentuk bank atau berbentuk non-bank yang beroperasi dalam bidang pertanggungan atau penjaminan risiko. Sedangkan pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah tolong-menolong secara mutual melibatkan syariah itu sendiri yang berasal dari ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi tidak hanya terdapat ketentuan-ketentuan Sunnah dan juga Al-Quran, tapi juga terdapat ketentuan-ketentuan umum seperti halnya muamalah. Yang kedua adalah secara umum dalam pembentukan asuransi tafakul sesungguhnya mengacu pada prinsip umum yang terdapat dalam nas Al-Quran yang mengharuskan setiap individu saling tolong-menolong satu sama lain. Selain nas tersebut, membentuk asuransi tafakul di Indonesia juga berdasarkan dari beberapa landasan. Ada landasan syariah, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama adalah landasan syariah. Asuransi tafakul merupakan asuransi syariah, sebab prinsip-prinsip dan tata cara asuransi tafakul bertumpu pada pertolongan saling tolong-menolong atau ta'awun yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah landasan filosofis, yaitu tradisi ijtihad bersamaan dengan perubahan sosial dan hukum Islam. Jadi ijtihad juga dibagi menjadi perumusan norma-norma hukum atau dalam istilah istinbat hukum yang nantinya akan membentuk sistematis pranata-pranata dalam penalaran akal terhadap nas. Yang ketiga adalah landasan sosiologis secara mikro. Berdirinya asuransi tafakul lebih mengandalkan potensi dalam negeri, tatkala pihak swasta banyak berperan menanamkan investasi di dalam struktur dan manajemen lembaga keuangan syariah. Sedangkan secara makro, tingkat partisipasi ekonomi pasar global dalam pembangunan ekonomi Islam, pembangunan ekonomi syariah di Indonesia belum memberi perhatian lebih dari pembangunan ekonomi Islam. Jadi di sini lebih mementingkan pembangunan ekonomi yang bersifat mikro daripada bersifat makro. Yang keempat adalah landasan yuridis. Lembaga asuransi tafakul di Indonesia berdiri dalam bentuk holding company yang secara yuridis telah memperoleh status badan hukum dan persetujuan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Jadi, secara yuridis, lembaga asuransi tafakul di Indonesia telah mendapat persetujuan dari Republik Indonesia, juga telah mendapatkan statusnya sendiri di dalam negeri Indonesia. Yang ketiga,
Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan atau amanah pada para peserta untuk mengelola premi, membangun dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan akta perjanjian. Salah satunya adalah bekerja sama untuk saling membantu, saling melindungi dari segala kesusahan, ataupun saling bertanggung jawab. Yang keempat, terdapat 6 aspek perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah atau tafakul, yang meliputi dari segi konsep dasarnya, asal-usulnya, sumber dasar hukumnya, akad transaksinya, pengolahan dananya, dan juga kepemilikannya. Perbedaan asuransi umum dengan tafakul. Yang pertama adalah konsepnya. Konsep asuransi jiwa ditegakkan di atas prinsip-prinsip. Yang pertama adalah prinsip ekonomi atau hilangnya nilai ekonomi. Yang kedua prinsip hukum, yaitu yang tertuang dalam produk. Yang ketiga adalah konspirasi aktuar, yaitu ialah premi yang berdiri dari morality. Yang keempat adalah prinsip bekerja sama, yaitu memperkecil kerugian dengan metode law of the large number. Konsep tafakul yang merupakan dasar dari asuransi syariah ditegakkan di dalam prinsip-prinsip dasar, yaitu yang pertama saling bertanggung jawab, yang kedua saling bekerja sama dan saling membantu, yang ketiga adalah saling melindungi, dan yang terakhir adalah asal-usul. Secara umum, asuransi umum, jika ditelusuri dari buku klasik, maka asal mulanya adalah asuransi konvensional adalah dari kebiasaan masyarakat Babilonia yang dikenal dengan perjanjian Harun Nabi. Sedangkan asuransi syariah merupakan istilah yang cukup masyhur dari kitab Al-Fiqh. Dianggap sebagian ulama asal mulanya konsep asuransi syariah. Mungkin dari sini, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.